Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tahapan dalam melakukan audit. Nah, jadi di dalam tahapan melakukan audit itu ada salah satunya yaitu tahap pengujian kebenaran bukti. Nah, sebelum kami menjelaskan tahap pengujian kebenaran bukti, maka izinkan kami memperkenalkan kelompok dulu, yaitu dari kelompok 4. Saya sendiri Ridwan dan Mauliza, Syah, Alifa Zaidi Nadia, dan Syekhul Muannas. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pengertian audit. Audit adalah pemeriksaan secara kritis dan sistematis untuk mendapatkan, memperoleh, mempelajari, dan mengevaluasi bukti yang sudah dikumpulkan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan, sehingga auditor dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Tahapan pengujian kebenaran bukti dalam audit itu ada 3, yaitu pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substansi. Nah, untuk mengetahui apa itu pengujian analitik dan pengujian pengendalian dan satu lagi pengujian substansif. Nah, itu mungkin dijelaskan oleh rekan saya, Udah saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan terkait pengujian analitik. Pengujian analitik dilakukan oleh auditor pada tahap awal proses auditnya dan tahap review menyeluruh terhadap hasil audit. Pengujian ini dilakukan oleh auditor dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Pada tahap awal proses audit, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif atau lebih mendetail. Sebelum seorang auditor melaksanakan audit secara rinci dan mendalam terhadap suatu objek audit, dia harus memperoleh gambaran yang secara menyeluruh mengenai perusahaan yang akan diaudit. Untuk itu, perlu dilakukannya analisa review, analisa laba bruto, dan analisa terkait laporan keuangan perbandingan. Langkah tersebut merupakan langkah yang secara umumnya ditempuh oleh auditor untuk mendapatkan gambaran yang secara menyeluruh dan secara garis besar mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha klien. Jadi di pengujian analitik tersebut, si auditor perlunya suatu data yang pertama diberikan oleh si klien ataupun si auditi yang diberikan kepada auditor. Dan ketika auditor turun ke lokasi, dia perlu dilakukannya penyesuaian data yang telah dikirimkan oleh auditi dan melakukan perbandingan apakah data tersebut cocok atau enggak. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengujian analitik. Setelah pengujian analitik, maka akan dilakukannya pengujian secara rinci atau lebih mendetail lagi ke dalamnya. Sekian dari saya untuk pengujian analitik. Akan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Syah yang telah menjelaskan pengujian analitik. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mauliza. Mauliza, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada 2, pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan prosedur yang dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian intern klien. Pengujian pengendalian terutama ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai A. Frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian, B. Mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian, dan C. Karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian. Ada 3 pengujian substansif. Pengujian substansif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan adanya kesalahan moneter yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajaran pengajian laporan keuangan. Kesalahan moneter yang terdapat dalam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, kemungkinan terjadi kesalahan dalam A. Penerapan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, B. Tidak ditetapkannya prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, C. Ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, ada D. Ketidaktepatan kisah batas atau cut off pencatatan transaksi, ada E. Perhitungan penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, F. Pekerjaan penyalinan, penggolongan dan peringkasan informasi,
Dan yang terakhir ada G, pencantuman pengungkapan unsur tertentu dalam laporan keuangan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk memaparkan materi mengenai dengan contoh tahapan-tahapan audit dalam pengujian kebenaran bukti. Jadi dalam tahapan pengujian kebenaran bukti ada beberapa prosedur. Yang pertama itu inspeksi. Apa itu inspeksi? Inspeksi itu seperti kita ngecek dokumen, data atau sistem secara langsung untuk membuktikan apakah data itu valid ataupun tidak valid. Kemudian observasi seperti melihat secara langsung aktivitas yang ada di perusahaan. Kemudian konfirmasi, perhitungan ulang, pelaksanaan ulang, prosedur analitis. Selanjutnya auditor biasanya akan mengirimkan daftar berkas kepada manajemen perusahaan sebelum proses audit dimulai. Langkah pertama yang harus dilakukan perusahaan adalah melengkapi dokumen sesuai permintaan auditor. Jadi pihak perusahaan dengan pihak adapun auditor dengan pihak perusahaan, jadi sudah saling terhubung untuk komunikasi untuk melengkapi dokumen-dokumen yang sesuai prosedur untuk dilakukan audit. Kemudian tahap selanjutnya itu C, tahapan audit laporan keuangan secara umum. Dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu penerimaan perikatan audit, kemudian perencanaan audit, dan pelaksanaan pengujian audit, dan yang terakhir pelaporan audit. Selanjutnya tujuan audit adalah untuk memastikan transaksi maupun saldo perkiraan telah tercatat berdasarkan perhitungan, jumlah, dan pengklasifikasian yang tepat. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syekh Manaf yang telah menjelaskan contoh-contoh yang ada dalam tahapan kebenaran bukti. Nah, itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 4 tentang tahapan kebenaran bukti. Semoga kawan-kawan dapat memahaminya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.